Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah-istilah yang harus diketahui oleh setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya, istilah-istilah itu adalah yang pertama, mikot umroh. Apa mikot umroh? Mikot umroh adalah tempat yang sudah ditentukan oleh syariat untuk memulai ibadah umroh. Tempat yang ditentukan oleh syariat untuk memulai ibadah umroh. Dan mikot umroh ini banyak Bapak Ibu, ya, sesuai dengan negara yang melakukan perjalanannya. Dan travel kita, PT Lila Wisata Dunia yang kita cintai ini, mengambil mikot dari Madinah. Karena alhamdulillah perjalanan umroh kita dari Kuala Namu terbang langsung ke Madinah, alhamdulillah. Dari Madinah kita beribadah di sana, kemudian dari sana nanti kita beberapa hari kita akan melakukan ibadah umrohnya dari kota Madinah. Maka bagi orang yang dari asal Madinah itu mengambil mikotnya di Zulhulaifah, ya, Zulhulaifah atau yang sekarang disebut dengan Bir Ali. Maka semua orang yang ingin melakukan ibadah umroh harus mulai dari mikot ini. Jadi mikot umroh adalah tempat memulai ibadah umroh, dan ini tidak bisa di sembarang tempat, harus yang disesuaikan oleh syariat, yang ditentukan oleh syariat. Ini Bapak Ibu, mikot umroh. Yang kedua, ihram. Ihram Bapak Ibu. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah umroh. Niat untuk memulai ibadah umroh. Niatnya ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dan ini harus dilafazkan nanti di mikot. Enggak boleh di sembarang tempat, bukan di sini, tapi nanti di mikot, yaitu Bir Ali. Saya nggak sebutkan semua nama-nama jenis mikotnya, saya hanya singkatkan aja istilah-istilahnya, ya. Nah, jadi yang kedua ini ihram harus kita ketahui, dan ihram ini adalah niat memulai ibadah umroh, ya, dengan cara memakai pakaian ihram, ya, dengan kemudian meninggalkan segala larangan-larangan ihram. Yang larang-larangannya nanti akan kita jelaskan pada waktu yang berikutnya, insya Allah. Jadi ini saya ingin mengetahui istilah-istilahnya lebih dulu, ya. Pertama mikot umroh, yang kedua ihram, kedua talbiyah. Lafaz talbiyah, apa itu? Lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah hafal Bapak Ibu semua? Harus hafal ini. Jangan pergi umroh kalau belum hafal. Ya, jangan pergi umroh kalau belum hafal. Hafal dulu, ya. Dari sekarang harus dihafal. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafaz talbiyah. Ada 3 udah. Mikot, ihram, talbiyah. Baru berikutnya tawaf. Nah, apa yang dimaksud dengan tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Jadi orang yang keliling Ka'bah itu namanya tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari rukun Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama, Hajar Aswad juga. Maka keliling Ka'bah itu disebut tawaf. Jadi harus tahu Bapak Ibu, iku wong sing keliling-keliling iku apa? Keliling itu namanya tawaf. Jadi tahu Bapak Ibu ya, orang yang berjalan keliling Ka'bah, ya, dari Hajar Aswad terus keliling sampai ke Hajar Aswad lagi, itu namanya tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Paham sampai sini Bapak Ibu sekalian? Ya, alhamdulillah. Kemudian sa'i. Sa'i itu berjalan dengan cepat, yaitu ketika melewati antara tanda hijau. Nanti insya Allah akan kita lihat di sana, antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu ada tanda lampu hijau. Ya,
maka ketika di situ kita berjalan lebih cepat. Dan ini yang dimaksud dengan sa'i. Dan harus diketahui makna berjalan dengan cepat bukan berlari. Nanti Bapak Ibu saksikan di salah itu ada orang maraton Bapak Ibu. Ini nggak benar. Maraton dia, nggak benar. Yang benar itu berjalan dengan cepat. Ketika dari kita memulai jalan biasa, kemudian didapat di lampu hijau, itu berjalanlah dengan lebih cepat, bukan berlari. Paham Bapak Ibu sekalian? Sa'i adalah berjalan lebih cepat. Dengan cepat yaitu ketika ditanda hijau di antara Sofa dan Marwah. Ya, dan ini sebanyak 7 kali. Ya, dari Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa sekali, udah 2. Terus dan berujung nanti berakhir di Marwah. Ya, nah, di Marwah. Kemudian tahallul. Tahallul itu adalah menghalalkan yang telah dilarang. Ya, kata tahallul dan kata halal yaitu yang tadinya itu halal sebenarnya, tapi ketika ihram itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sedang ihram. Dan kemudian kita tahallul itu ditandai dengan memotong rambut atau menggundulnya bagi laki-laki, ya, memotong pendek bagi perempuan seukuran genggaman tangan boleh, ya. Bagi laki-laki sangat baik itu dengan menggundulnya, ya, dengan menggundulnya. Jadi tahallul itu ditandai dengan memotong rambut. Paham Bapak Ibu sekalian? Inilah istilah-istilah yang harus kita ketahui, yaitu miqat, ihram, talbiyah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ini wajib diketahui bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Ya, paham Bapak Ibu sekalian?